أبدا أن يحن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا من جميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين ودين الآخرة وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه حضرة الشيخ محمد لو دينا المحل والشأن السيوطي وصولهم وغفرهم إلى روح النبي محمد ومن جمع شامل الرجل ووصولهم وغفرهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر لله لهم الفاتحة يا رحمن الرحيم الرحمن إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ماني مجال يا أيها الذين آمنوا يا ومن الناس ما يشري udah ya Umar betul itu ya ya ayyuhallazina amanu ya udkhulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي ودانا وصدر لسانا حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majlis ilmu, majlis yang diwariskan oleh para guru-guru kita, yang beliau juga diwariskan oleh guru-gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad. Artinya ini majlis-majlis ilmu semacam ini warisan Nabi juga, ada hakikatnya warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang dikatakan oleh Rasul, majelis ini yang semacam ini dimanapun berada, majelis ilmu raudhah min riyadil jannah, dan marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau lewat riyadul jannah mampir, jangan enggak mampir, karena malaikat membentangkan sayapnya deh karena ridha, ya, senang kepada apa yang mereka tuntut. Mudah-mudahan bagaimana kita kumpul di raudhah min riyadul jannah di dunia ini, kita akan masuk surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan pada Abdullah bin Salam sebab nuzulnya dan para sahabatnya. Tatkala mereka mengagungkan hari Sabtu,
mereka nggak mau makan daging unta setelah masuk Islam. Jadi menurut mereka daging unta itu haram. Padahal dalam Islam nggak haram. Bawa-bawa. Kecuali daging celeng nih. Oh, daging celeng memang haram. Tahu celeng. Wa nuzila fi Abdullah bin Salam, dan diturunkan ayat ini pada Abdullah bin Salam wa ashabahu wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat. Abdullah bin Salam asalnya Yahudi, ulama dia. Ulama masuk Islam, dia kumpulin Rasulullah kumpulin orang-orang Yahudi. Nanya Rasul, wahai kalian, bagaimana pendapat kalian tentang dia ini? Tunjuk kepada Rasulullah tentang dia ini, Abdullah bin Salam. Apa jawab mereka atau kaumnya? Mereka, dia ulama kami, dia anak soleh, dia soleh, keturunan orang soleh, dia alim, keturunan orang alim. Wah, pada teriak semua. Ketahuilah Abdullah bin Salam, dia telah masuk ke dalam agama Allah. Tahadan di depan kaumnya itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasul. Yang tadi ngomong muji sekarang mubarak. Dia orang bego, keturunan orang bego. Ya. Dia orang jahil, keturunan orang jahil. Cepat berubahnya tuh. Karena ternyata memang hasad yang ada di hati mereka. Gak demen kalau ada orang masuk ke alam agama Allah. Kalau ulama, ya bukannya mereka mengikut ulamanya, malah ketika ulamanya masuk ke dalam agama Islam, mulai dibenci. Ini Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan para sahabatnya. Dia mengagungkan hari Sabtu. Ya. Yang kita pernah baca tuh, yang ayat apa? Yang mereka menangkap ikan di hari Sabtu, akhirnya dikutuk, bukan dikutuk sih, dirubah sama Allah Subhanahu wa taala menjadi kerak, ya, monyet. Kunu qiradatan khashiin. Padahal boleh. Wa karihul ibla ba'da Islam, dan mereka membenci onta setelah masuk Islam. Turun ayat. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu kafah, secara totalitas. Secara totalitas. Asbabnya begitu. Apa yang Allah halalkan di dalam Islam jangan diharamin. Apa yang Allah haramkan dalam Islam, dalam agama Islam, jangan ikutin aja syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisilmi kafah, jangan buat-buat. Alun minas silmi, kafah itu hal daripada kata silmi. Kalau kita belajar nahu, ya, saya nggak perlu terangin nanti, jadi keder jadi. Masuklah ke dalam Islam, hal keadaannya secara keseluruhan, ya. Baik zahir maupun batin kita Islam. Ada zahirnya kita bahasa tasawuf, ada zahirnya syariat, ada batin syariat. Zahirnya syariat itu disebut syariat. Kita ini masih zahir nih. Kalau udah masuk ke batin disebut hakikat. Jadi syariat itu ada yang zahir, kita zahir aja udah. Makanya kalau hukuman itu nggak boleh pakai hakikat. Hukum itu bidzawahir. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini berhukum dengan yang zahir. Kalau nggak ada saksi, biar kata dia salah, nggak ada saksi bebas.
Ada saksi, nggak ada bukti. Zahir. Pengadilan tuh zahir. Jangan pakai hukum hakikat. Wali. Hah? Lagi wali baru, ntar. Ada wali baru sekarang. Nggak bisa. Nah kalau hakikat itu batin. Makanya terkadang orang-orang yang ahli hakikat itu, kalau dia bicara di depan umum berat diterima, bisa aja nggak diterima. Ahli hakikat kalau ngomong di depan umum begini nih nggak bisa. Antum pasti nggak nerima ucapan. Wah sesat tuh sesat. Padahal ucapan mereka belum tentu sesat. Kitanya yang belum nyampe. Saya lupa kutip dalam kitab apa itu. Idza sami'ta kalimatin min ahli tasawufi wal kamal. Apabila kau mendengar kalimat ucapan yang keluar dari ahli tasawuf wal kamal dan sempurna dia punya iman. Berarti hakikat. Zahiruha laisa muwafiqan li syari'atil hadi minadh dhalal. Yang secara zahir ucapannya itu enggak sesuai dengan syariat yang memberi petunjuk daripada kesesatan. Wah, enggak sesuai dengan syariat. Sesatnya ucapan. Tawaqqaf fiha. Yang ngomong orang yang ahli tasawuf, bener ya, bukan tasawufan, kan ada yang tasawuf gitu ya. Hah? Apalagi pilkada ada ya, pilgubnya gak ya, banyak yang tim sukses tuh tasawuf gitu ya. Oh. Hati-hati ntar pilgub ya. Nah, ini benar-benar tasawuf wal kamal, imannya sempurna. Enggak sembarangan orang, bahasanya juga enggak macam-macam, enggak keluar bahasa semut, enggak keluar bahasa yang makoli gitu. Emang bener nih, emang orangnya. Nah, ini guru bener. Misalnya Habib Umar, misalnya sosoknya begitu kan, enggak sembarangan orang. Yang ngomong itu, yang kita yakinin memang ulama, ahli tasawuf dan sempurna imannya, nggak diragukan. Ngucapin sesuatu kalimat, kita dengar nih kalimatnya kayaknya nggak sesuai sama syariat. Wa idza khatabahumus jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh lagi sedang berdebat, itu tinggalin. Apalagi orang bodoh itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kalau orang mencari pembenaran, pengen bener gak gue nih, kalau salah. Tapi kalau mencari pembenaran, siapapun gak boleh, gue yang bener. Tuh mencari pembenaran. Kalau dia mencari yang bagus, mencari kebenaran. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang keluar dari lisannya orang alim yang kayaknya syariatnya bertentangan dengan syariat yang memberi petunjuk hidayah, mendingan diam. Tawaqqaf biha. Was'al minallahil alim. Inti tanya aja sama Allah. Boleh di situ inti salat tahajud. Boleh di situ inti minta petunjuk. Ya Rabb, hamba bodoh. Hamba mendengar ucapannya tapi begini hamba enggak ketemu tuh dalam syariat, dalam Quran dan dalam hadis. Minta petunjuk sama Allah daripada ente buru-buru komentar. Ayyu'allimaka ma lam ta'lam, agar Allah memberitahu kepadamu apa yang kamu tidak tahu. Wala tamil ilal inkar, jangan buru-buru ingkarin. Al-mujibilin nakal, yang menyebabkan kamu mendapatkan bencana. Gara-gara ngingkarin yang benar jadi dapat bencana. Ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Wala tamil li'anna ba'da kalamatihim mazmuzatun la tabham.
Karena sebagian ucapan-ucapan mereka itu memang ucapan-ucapan yang sulit dipahami sama orang-orang yang belum sampai kepada taraf hakikat. Ya, sulit. La tafham, kamu nggak paham. Wa hiya bil haqiqati mutabiqatun li batni min butunil Qur'anil Karim wa hadisin Nabiyir Rahim. Tapi pada hakikatnya ucapan itu sesuai. Cuman kitanya belum nyampe. Kita baru di zahir, belum di hakikat. Aneh. Ada ucapan dia. Kalau mau dapat hakikat bagaimana? Ibarat orang mau mendapatkan intinya kelapa. Apa? Santan ya. Kan mesti belah dulu, kupas dulu kulitnya. Bener? Batoknya kita buka. Ketemu tuh yang namanya daging kelapa. Kalau inti mau jadiin santan ya tuh intinya itu yang situ. Enggak, aneh mau kelapanya aja udah, lo makan batok-batoknya. Itu baru kulit. Kita ini baru kulit. Belum. Tapi walaupun kita baru syariat kulit, kalau kita amalin, itu masuk hakikat. Syariat diamalin dengan baik berdasarkan tuntunan ulama, berdasarkan tuntunan Quran dan hadis. Ente nggak bisa pahamin Quran sendirian, nggak bisa pahamin hadis sendirian. Kudu. Orang Betawi bilang apa? Kudu. Kudu duduk depan orang alim. Talaki namanya. Apalagi nggak pernah talaki, nggak pernah ngaji. Ya salam, nggak bakal pinter deh. Yang ada sesat. Banyak orang yang dia dari hasil membaca saja, tidak pernah bertanya sama orang alim. As'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, enggak dipakai media itu. Bohong alim sendiri aja, ngaji sendiri, baca sendiri, yang ada sesat. Bahasa tulisan itu susah dipahami. Baik yang bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab, apalagi Quran, apalagi hadis. Kudu ada yang menjelaskan. Yang ada kebanyakan mereka sesat. Contohnya Musodik dia dulu. Hampir ngaku nabi Musodik ya. Gara-gara nafsirin Quran sendiri. Jadi kudu ditalaki begini. Berhadapan itu. Ya, orang alim, orang punya ilmu gara-gara menghayal aja. Kagak bisa. Alim. Kata Syekh Ibnu Ruslan. Iya kalau nggak salah apa Imam Syafi'i. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, maka yabqa bil bariyati jahilu. Kalau ilmu, ya Ibnu Ruslan Zubaid ya. Kalau ilmu bisa didapatkan dengan menghayal, nggak ada orang bego di daratan ini. Maka yabqa bil bariyati jahilu. Nggak ada orang bodoh di muka daratan. Karena dia menghayal aja dapat ilmu khayalan. Jadi kudu belajar. Kudu belajar. Ya. Ta'allam, kata Imam Syafi'i. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam, belajar. Karena nggak ada seorang yang dilahirkan udah alim. Kudu belajar. Ya, baik-baik belajar ya pegang bukunya, kitabnya gitu. Tafsir nih, pegang tafsir. Jadi sama-sama baca. Nggak apa-apa nih. Mahal kali kitabnya. Apa segan bawanya. Lagi ya. Fahadzal tariqu huwal aslamul qawim wassiratul mustaqim. Inilah tariqah yang selamat. Ente diem, jangan komen. Ente nggak paham urusan nasab,
bukan ilmu ente. Kalau ada orang ngaku saya bernasab kepada si fulan dan udah dikenal sama orang sekampung, udah mau ngapain lagi? Pakai ente korek-korek. Jangan, siapa ente? Hanya menuduh. Pada Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ada dua perkara yang menyebabkan seorang itu bisa kafir. Wa isnani bin nas huma bihim kufrun. Dua perkara ini yang kalau dibuat oleh manusia itu, di dalam manusia itu yang bikin kafir mereka itu manusia. Dua. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab wa nihayatu 'alal mayyit. Yang pertama, menuduh nasab orang. Bahaya. Biarin aja, kalau dia yang berbohong, dia yang dosa besar. Minal kabair ayun sabar rajulu ila ghairi akhihi, biarin aja dia. Jangan ente gara-gara ente, intinya yang malah jadi kafir. Urusan dia ngaku bukan kepada nasabnya, urusan dia dosa besar. Bahkan bisa aja dia kafir. Uji bapak nami siapa? Almarhum Santoso. Hah? Ente kagak tahu, Beb, dia yang tahu nih. Bapaknya Santoso, almarhum Santoso. Dia ngaku apa? Nama itu jarang ngasih duit sih, jadi lupa. Canda ya. Puji bin Budi, dia yang dosa. Kita kagak tahu nih dia bapaknya Budi apa Santoso. Itu jangan pakai nuduh-nuduh dia. Ente zina, ente anak zina. Wah, intinya bisa jadi kafir. Itu nuduh orang mukmin nasabnya. Bagaimana nuduh zuriyah Nabi Muhammad? Hati. Mendingan. Mau pikir nasab orang dah, mau pikir nasib gua aja dah. Nah, cakep tuh. Ya. Ini bukan masalah, ini masalah salah mencintai. Lebih baik masalah mencintai daripada salah membenci. Kata Gus Faiz, Kiai Syukron Makmun. Lebih baik salah mencintai daripada salah. Kalau salah mencintai nggak apa-apa. Itu cintain orang ternyata salah. Nah, orang bukan orang yang kita cintai. Mestinya nggak kita cintai, nggak apa-apa. Dapat pahala gitu. Tetap dapat pahala. Salah mencintai tetap dapat. Tapi kalau salah membenci bahaya. Yang kedua, wa nihayatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Nah. Jadi kalau masuk agama Allah, Islam itu totalitas. Makanya terus duduk di majelis ilmu. Jangan malam Kamis doang duduknya, terus. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Biarin setiap hari kita dapat ilmu. Walaupun cuma dapatnya cimai aja. Tapi kalau mau jadi guru kan nerusin perjuangan guru-guru, nggak bisa ngaji begini. Kayak pesantren, madrasah gitu ya. Kita belajar nahu, sorof, ya. Belajar ntar naik lagi. Belajar balaghah, ntar naik lagi kitab gundul. Alun minas ilmi ay fi jami' syara'ihi, yaitu semua syariatnya. Jangan nanti pilih yang enak, kita pilih yang enak, kita jalanin yang nggak enak. Jangan semuanya. Tapi niatin kalau yang belum kuat kita kerjain daripada yang sunnah nih, jangan yang wajib. Oh yang wajib mau nggak mau kita mesti. Tapi kalau perkara-perkara sunnah kan ada yang bisa kita kerjain, ada yang belum kuat. Kalau yang belum kuat, minta hidayah sama Allah. Taufik. Yang benar mah taufik bukan hidayah. Kalau hidayah agama Islam, ya keimanan. Kalau taufik kekuatan.
Yang orang mulia Allah berikan taufik hidayah. Hidayah udah dapat. Tinggal taufiknya nih. Kita taufik kita beda-beda. Pak Umar taufik dan Allah kasih 80, aneh 40 misalnya. Jadi 80%, aneh 40 taufik kekuatan. A'tahullahu quwwatan li'ada'i wajibatil hayah. Taufik itu artinya Allah kasih dia kekuatan untuk menjalankan kewajiban hidupnya di dunia ini. Dunia darul amal, dunia kan negerinya kita beramal. Amal itu nggak mungkin bisa kita kerjain kalau nggak dapat taufik dari Allah. Ya. Dan ilmu tentunya Allah kasih taufik melalui ilmu yang kita dapetin, lalu kita bisa amalin tuh ilmu. Makanya al ilmu dalilul amal. Ilmu itu petunjuk amal. Biasanya orang yang dapat taufik itu yang belajar, yang ada ilmu. Kalau yang nggak ada ilmunya nggak dapat taufik. Bagaimana mau dapat taufik? Petunjuknya kagak ada, dalilnya. Ini jangan salah paham, jangan salah paham. Orang yang bodoh, yang nggak pernah duduk di majelis taklim, ya, yang nggak pernah duduk di majelis jalanan, bagaimana dia dapat ilmu tentang ngamalin Islam? Betul. Kecuali sholat dia tahu deh. Itu ya sholat kadang-kadang nyasar. Takbirnya udah Allahu Akbar. Pakai wau. Allahu Akbar. Wakbar. Bukan Allah Akbar tapi Allah Wak. Pakai wau. Fatihahnya nyasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya. Waladolin. Waladolin kan gitu. Waladolin. Waladolin. Bener gak tuh? Salah. Waladolin. Gitu kan? Mad lazim mustaqal kalimi. Dalam ilmu tajwid disebut mad lazim mustaqal kalimi. Lazim 6 harkat. Mustaqal 2. Ada berat gitu. Wadadhdallin. Benar? Belum makharijul huruf. Enggak ngaji. Kalau dia di sholat, tapi yang lain kan nggak dapet. Bagaimana mau tidur baca doanya apaan? Habis tidur bangun tidur bacanya apaan? Lewat kuburan bacanya apaan? Masuk ke pasar bacanya bagaimana? Ngacak baca doanya gimana? Belum lagi sembahyang duha, belum lagi sembahyang tahajud, belum lagi sembahyang hajat, belum. Juga nggak bisa. Abang nggak dapat ilmunya. Ketika nggak dapat ilmunya masa dapat taufik? Atau kasih taufik gimana? Kecuali taufik dia, ya. Digerakin sama Allah, dia hadir di majelis ilmu. Dari situ berkembang menjadi dia mendapatkan ilmu, lalu dapat kekuatan ngamalin ilmu. Karena nggak semua orang punya ilmu dapat taufik. Ya. Nah, taufik itulah yang disebut kekuatan. Masing-masing kita kadarnya beda. Makanya kalau dapat ilmu, ya Allah berikan aku taufik kekuatan untuk ngamalin ilmu itu. Ngamalin. Ya. Mudah-mudahan kita bisa amalin yang wajib, yang sunnah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikutin langkah syaitan. Turukun. Ya. Wala tattabi'u turuqas syaitan. Jangan ikutin jalan syaitan. Aitazyinuhu. Hiasan-hiasannya itu bitafrik dengan membeda-bedakan. Oh, ini begini, ini boleh, ini awak, ini gue demen, jangan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bayyinul adawah. Udah jelas syaitan itu musuh kita. Tapi aneh kadang-kadang kita udah tahu syaitan musuh, cuman kita ikutin ya. Benar gak? Kata Ibrahim bin Adham, qultum anna syaitan aduwwun lakum wa lam tukhalifu. Kau mengatakan, kau berpendapat syaitan itu musuh, tapi kamu nggak lawan. Musuh kudu
dilawan. Kalau nggak dilawan ya udah kita dilibas syaitan. Makanya ada ta'awuz namanya. Ada kalimat perlindungan. Yang masyhur, yang biasa, a'udzubillahi minasyaitan. Ada lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. A'udzu billahi samin alim minasyaitonir. Banyak kalimat ta'awuz. Bismillahnya banyak. Bismillah khairil asma. Bismillahillazi biyadihi da'un wa shifa. Bismillahillazi biyadihi Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi summun wala da' wala haula wala quwwata illa billah. Yang masyhur Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasa. Sekedar bismillah aja manjur. Bismillah. Kalau kita yakin bismillah. Karena kalau kita berbuat nggak diawali dengan bismillah, kan nggak berkah. Tapi bismillah itu ada macam-macam. Mau minum nih di tempat di kampung-kampung yang kita baru datang, kita nggak tahu, bisa aja diracunin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi summun walada. Dengan nama Allah nggak bisa bikin madarat, racun dan penyakit. Summun minum. Udah yakin aja Allah yang jaga. Cair tuh, cair. Kalau nggak salah Sayyidina Utsman ibn Affan. Dia langsung minta racun nih, berikan aku racun. Aku yakin kepada Allah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul. Dia minum. Karena yakinnya udah kuat. Nggak mati, nggak bereaksi terracun. Inti jangan ya. Anda aja nggak berani kasih baygon, Bismillahirrahmanirrahim, baygon. Cuman kita udah yakin nih di awalnya, pas kita minum API. Nah, API-nya itu keraguan itu yang membuat bebusai di mulut ente. Kalau jangan sok-sokan. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namur 'alaiha biha namuz insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih al-Fatihah. Alhamdulillah.